Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Shabahul khair. Bagi anak-anak semua, kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Ya, semoga semuanya baik-baik saja, selalu dalam penjagaan Allah dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Apakah Ananda sudah siap menghafal hari ini? Ustazah harap Ananda semua sudah siap ya, karena pada pertemuan ke-12 ini materi kita adalah menambah hafalan, yaitu surat Nuh ayat 25 sampai dengan 28. Baik, seperti biasa, sudah rincikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, Ananda mampu membaca dan menghafal surat Nuh ayat 25 sampai 28 dengan tajwid dan makharijul huruf yang baik dan benar. Dan kedua, Ananda mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan bacaan tartil atau perlahan-lahan. Dan terakhir, Ananda mengetahui dengan benar kandungan secara umum yang terdapat pada surat Nuh ayat 25 sampai dengan 28. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, Ustazah akan membacakan materi kita pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang kandungan yang terdapat pada surat Nuh ayat 25 sampai 28. Yaitu yang dimana di ayat ini menjelaskan tentang azab Allah terhadap umat Nabi Nuh, ya, dimana karena kesalahan-kesalahan umat Nabi Nuh, maka mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka oleh Allah. Maka mereka tidak mendapat pertolongan selain pertolongan dari Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang selalu membuat kesalahan kepada Allah, ya. Baik, terus di sini juga menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ya, sampai Nabi Nuh berdoa seperti itu karena apa? Ya, karena saking sesatnya mereka. Ya, di sana Nabi Nuh khawatir. Jadi Nabi Nuh khawatir bahwa kaumnya akan menyesatkan hamba-hamba Allah yang lainnya, ya, dan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ya, di sini juga Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya, berdoa meminta ampunan untuk dirinya sendiri, ya, untuk ibu bapaknya dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, ya, agar kita dapat diampuni oleh Allah seperti doa Nabi Nuh. Ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah. Sekarang kita akan mulai sama-sama membaca materi kita pada pertemuan ke-12 ini. Ustazah akan memberikan contoh, ya, akan membacakan satu ayat 2 kali. Setiap ayat ini 2 kali Ustazah ulangi. Silahkan dengarkan dan ikuti, ya. Silahkan dengarkan dan ikuti. Jadi perhatikan sama-sama agar tidak ada kekeliruan saat Ananda membaca, ya, karena di surat Nuh ini masih banyak kekeliruan yang Ananda baca. Jadi mohon diperhatikan kembali, ya.
Baik, kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Ya, perhatikan huruf ghainnya tidak boleh dikolkolahkan atau dipantulkan, jangan dibaca uge, itu salah ya, tapi ughriqu ya. Baik, sudah ulang dari fa udkhilu. Silakan bisa dilanjutkan karena di sini bukan hanya ada waqaf, ada waqfi ya. Di sini ada tanda ini juga. Jadi boleh, sebagian pendapat boleh berhenti di sini. Tapi untuk kalau khawatir merusak arti, silahkan bisa kita ulangi lagi dari kalimat sebelumnya. Kita ulangi lagi dari fa udkhilu. فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Kita ulangi sama-sama untuk yang kedua kalinya. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Perhatikan kembali di sini huruf ra-nya berbaris fathatain memang, tapi karena dia berada di akhir kalimat maka yang dibacanya itu berbaris fathah saja, bukan fathatain, berbaris fathah lalu dibaca panjang ansoro, karena di sini masih banyak yang membaca ansoron ya. Begitu pula di ayat-ayat sebelumnya pada surah Nuh itu masih banyak yang membaca fathatain, itu salah ya, diperhatikan lagi. Baik, untuk yang selanjutnya ayat 26. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Di sini perhatikan huruf ra-nya. Ra-nya karena berbaris sukun dan sebelumnya berbaris fathah maka dibaca tebal ya. Tadar ya, or. Nah, yang di sini baru dibaca tipis karena dia berbaris kasroh. Nah, jika berbaris fathah maka dia dibaca tebal, jika dia berbaris kasroh maka dibaca tipis. Kafiri. Kita ulangi sekali lagi. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ayat selanjutnya. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Perhatikan panjang-pendeknya, jangan sampai tertukar antara mad jaiz, mad wajib dengan mad tabi'i ya. Kita ulangi sekali lagi. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Perhatikan juga dengung-dengungnya ya. Di sini dengung, di sini dengung. Ya, ayat terakhir pada materi kali ini ayat ke-28 dari surat Nuh.
Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Perhatikan perbedaan antara huruf zai dan zo. Kita ulangi. Ustazah akan mencoba untuk memutus bacaannya dulu sampai mina, nanti diambil lagi dari waliman dakhala. Karena mungkin ada sebagian dari Ananda yang nafasnya tidak sampai, jadi supaya tahu di mana tempat waqaf ibtida'nya. Kita ulangi sekali lagi. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Alhamdulillah, kita sudah membaca bersama-sama. Sekarang kita akan mengulangi sekali lagi secara keseluruhan ya. Keseluruhan materinya kita ulangi untuk pertemuan ke-12 ini. Kita mulai dari ta'awul. Perhatikan, dengarkan, dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah selesai sama-sama membaca materi kita pada pertemuan ke-12 ini. Baik, kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi pertama, bacalah dan hafalkan surat Nuh ayat 25 sampai 28 dengan benar dan tartil. Nah, ingat, tartil itu perlahan-lahan, jadi jangan terburu-buru membaca Al-Qur'an ya. Kedua, setorkan hafalan Ananda surat Nuh ayat 25 sampai 28 dengan benar dan tartil kepada orang tua ya, dengan benar dan tartil kepada orang tua. Jika Ananda sudah hafal, silahkan setorkan dulu ke orang tuanya sebelum ada jadwal menelpon ustazah ya. Dan yang terakhir, apakah kandungan secara umum yang terdapat pada surat Nuh ayat 25 sampai dengan 28? Tadi di awal pertemuan ustazah sudah menjelaskan sedikit ya. Jadi silahkan Ananda ingat-ingat kembali. Ya, kita sudah sampai di akhir materi, yaitu penutup. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa materi untuk besok adalah murajaah surat Nuh ayat 1 sampai 28 ya. Jadi satu suratnya langsung dimurajaahkan. Silahkan Ananda persiapkan ya, agar bisa setoran mendapat nilai yang
di atas KKM ya. Jadi Anda harus persiapkan dari sekarang ya, agar tidak banyak kesalahan atau kekeliruan. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.